Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep ayam panggang. Tapi tenang aja nih, buat teman-teman yang gak suka ayam panggang, resep ini juga sama loh. Jadi bisa juga kalau mau digoreng. Ini sangat simpel banget bahan-bahannya. Yang pasti ini juga nanti bisa kita frozen. Kalau kita pengen lauk dan pas lagi buru-buru, kita bisa langsung goreng aja. Kemudian bumbunya juga bakalan meresap banget. Pokoknya saksikan terus video ini kalau mau tahu apa aja bahannya dan mau tahu gimana cara buatnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Untuk bahan utamanya yang pasti di sini ada daging ayam. Nah, aku emang pakai bagian paha atas dan juga paha bawah supaya gurih. Untuk tahap yang pertama, aku akan rebus dia dulu, tapi belum aku bumbui karena akan aku rebus untuk menghilangkan kotorannya aja. Jadi di sini aku akan menyiapkan air secukupnya aja. Kemudian aku akan langsung masukkan dulu semua ayamnya. Ayamnya yang tadi emang udah aku cuci, udah aku bersihkan. Namun biasanya tetap masih banyak kotoran yang menempel. Makanya di sini aku akan rebus dulu. Di sini teman-teman bisa lihat ya, meskipun udah dicuci, tapi dia tetap masih ada kotorannya. Makanya di sini aku rebus terlebih dahulu. Jadi tadi itu kita merebusnya nggak perlu terlalu lama, karena kita hanya akan menghilangkan kotorannya. Ini teman-teman bisa lihat ya, dibilas dengan air aja masih kotor kayak gini. Pokoknya ini tuh setelah direbus sebentar, kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Kemudian sambil ditekan-tekan supaya semua kotorannya tuh menghilang. Nah kemudian ini bisa kita bilas selama 3-4 kali, sampai air dari bilasannya tuh nanti jernih. Jadi nggak banyak lemak dan juga kotorannya seperti itu. Tadi ayamnya udah bersih, selanjutnya kita langsung ke bumbunya aja. Di sini ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan juga garam. Lalu di sebelah sini ada daun salam, lengkuas, serta jahe. Nah ini cukup kita geprek aja. Lalu di sini aku juga pakai gula Jawa secukupnya. Kemudian selain gula Jawa, aku juga pakai kecap supaya nanti warnanya tuh cantik. Nah ini adalah bumbu-bumbu yang tadi udah aku siapkan ya. Di sini ada garam, ketumbar, bawang merah, dan juga bawang putih. Semuanya udah aku cuci bersih. Langsung aja ini akan aku ulek dulu sampai halus. Yang pertama di sini aku haluskan dulu ketumbarnya. Seperti biasa, aku tuh kalau misalkan masak lebih sering diulek seperti ini. Karena kalau diulek itu rasanya emang enak menurut aku. Nah ini aku masih ulek ketumbarnya. Kemudian setelah itu aku akan langsung aja ulek bawang merah sama bawang putihnya. Jadi ini bumbunya semuanya kita ulek sampai tercampur dengan rata. Simpel banget kan ya bumbunya, cuma ini aja, kemudian ditambah daun salam, lengkuas, jahe. Nah aku juga tadi pakai jahe supaya si ayam itu nggak ada bau amisnya. Pokoknya nggak ada bau ayamnya gitu loh teman-teman. Makanya tadi aku pakai sedikit jahe. Nah untuk yang aku ulek adalah bumbu-bumbu yang ini dulu. Ini kan tadi udah bersih ayamnya, langsung aja kita kasih air secukupnya, air yang bersih, kemudian kita masukkan bumbu yang barusan udah diulek. Nah untuk lengkuas sama jahenya, ini cukup kita geprek aja, jadi nggak perlu diulek sampai halus. Digeprek kayak gini aja. Nah kemudian yang udah digeprek barusan langsung aja kita masukkan. Lalu daun salamnya juga kita masukkan ke sini. Nah simpel banget kan bumbunya, di sini udah masuk semua. Jangan lupa masukkan gula Jawa sama kecapnya.
Untuk garamnya aku nggak pakai lagi ya, karena tadi garamnya udah aku ulek bersama dengan bawang merah dan juga bawang putih. Dan ini aku pakai kecap supaya nanti dia warna coklatnya tuh cantik. Tinggal kita masukkan aja kecapnya. Nah, lalu ini kita masak ya teman-teman. Diaduk-aduk dulu supaya semuanya tuh tercampur dengan rata. Untuk airnya ini secukupnya aja. Pokoknya sekiranya semua ayamnya tuh terendam dengan air. Ya, ini kita masak, kemudian kita tunggu sampai ayamnya matang dan bumbunya semua merata. Boleh ditutup seperti ini. Ini udah mendidih, tapi aku masih akan tetap masak karena airnya kan masih banyak. Jadi ini masih akan aku masak sampai airnya tuh menyusut. Nanti lama-kelamaan dia akan berubah warna juga. Nah, ini masih akan aku masak, jadi akan aku tutup kembali. Teman-teman bisa lihat di sini, dia semakin lama dimasak akan semakin menyusut airnya. Kemudian warna dari ayamnya juga udah berubah. Nah, kalau kayak gini tuh dia udah bener-bener meresap banget. Kalau misalkan teman-teman bikinnya malam hari, paginya sebelum dipanggang boleh dipanaskan lagi supaya lebih meresap. Nih, hasilnya seperti ini. Dia airnya udah berkurang banyak banget, kemudian warna dari ayamnya sendiri juga udah berubah. Dan itu boleh kalau misalkan mau digoreng ataupun mau dipanggang. Nah, kalau aku kan ini bikinnya dipanggang. Tapi teman-teman kalau misalkan mau digoreng silahkan. Seperti ini aja langsung digoreng udah enak banget. Kemudian kalau misalkan mau disimpan di dalam kulkas nggak apa-apa. Ini nggak di freezer juga nggak apa-apa. Mau di freezer silahkan, jadi lebih awet lagi. Karena kan ini juga udah kita masak sampai benar-benar matang, sampai airnya juga udah menyusut semua dan bumbunya udah meresap. Nah, kalau mau disimpan di kulkas juga boleh. Jadi kalau misalkan kita pengen goreng lauk, tinggal goreng aja karena udah ada stok ini. Ini teman-teman bisa lihat ya, karena itu aku membumbuinya kemarin. Jadi ini aku simpan di dalam kulkas, tapi nggak aku masukkan ke dalam freezer. Nah, ini akan aku siapkan karena akan aku panggang setelah ini. Nih, beberapa udah aku taruh di dalam loyang. Sebelum dipanggang, kita bisa olesi dengan bumbu yang sisanya. Jadi kan saat kita merebus itu kan airnya emang udah menyusut ya, tapi kan masih ada sisa-sisa dari bumbunya yang mengental seperti ini. Nah, ini kita pakai aja, kemudian kita tinggal oleskan aja di semua bagian ayamnya. Kita olesin sampai rata semuanya, baru setelah itu dipanggang. Tapi kalau misalnya mau digoreng, mau dioles seperti ini nggak masalah, nggak dioles juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Nah, kalau udah langsung aja ini akan aku panggang. Jadi di sini aku panggang dengan menggunakan panas 180 derajat. Kemudian waktu memanggangnya itu 45 sampai dengan 60 menit. Ini tergantung oven punya teman-teman ya. Jadi nggak harus sama persis seperti aku. Karena biasanya tingkat panas itu tiap-tiap merek juga berbeda. Nah, kalau misalkan udah jadi, udah garing seperti ini udah siap untuk diangkat dan siap untuk dimakan. Kita tinggal siapkan lalapan sayur dan juga sambal. Ini udah mantap banget. Pasti nambah nasi deh. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Resepnya gampang banget. Pasti teman-teman bisa mempraktekkan ini di rumah. Selamat mencoba di rumah semuanya.